Oh my god, she's so hot. Oke guys, selamat datang di Adit TV Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman, jangan lupa untuk meninggalkan like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng. Supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film drama romantis dari Amerika, yang dirilis pada tahun 2004, dengan film yang berjudul The Girl Next Door. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang remaja SMA yang mencintai seorang artis pemain film panas. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang remaja SMA yang bernama Matthew. Matt ini adalah siswa yang sangat berprestasi, sampai-sampai ia mendapatkan beasiswa kuliah di salah satu universitas di kotanya. Sungguh, hal itu membuat orang tua Matt sangat bangga kepadanya. Selain itu, Matt juga merupakan seorang ketua OSIS di sekolahnya, yang dimana dia mengumumkan rencana kepada semua siswa yang ada di sekolah itu. Matt mengumumkan kalau ia akan mendatangkan seorang siswa jenius dari Kamboja yang bernama Samnang dengan biaya yang cukup tinggi. Let's start off with Operation Get Samyang. We raised the $25,000. Hi everyone, it's Samyang. Namun, uang itu sudah ia kumpulkan dari mengumpulkan iuran dari teman-temannya. Selain itu, Matt juga mempunyai dua orang sahabat baik, yang bernama Ellie dan juga Klitz. Singkat cerita, sewaktu istirahat, Matt berniat untuk mengikuti teman-temannya yang berandal, untuk bolos sekolah, dan pergi ke pantai. Kemudian, Matt juga mengajak kedua sahabat baiknya. Namun, mereka berdua menolak, dan lebih memilih untuk masuk ke kelas. Awalnya, Matt ingin mengikuti jejak teman-temannya. Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya, dan ia pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia melihat sebuah mobil keren, yang parkir di samping rumahnya. Entahlah, itu mobil siapa, Matt pun tak peduli. Namun, pada saat malam tiba, ia pun terkejut karena melihat wanita yang sangat cantik, dan membuat celana Matt menjadi sempit. Wanita itu sedang membereskan baju di mobil mewah tersebut. Hal itu membuat Matt panas dingin, sehingga ia pun menelpon sahabatnya, dan mengatakan bahwa ia melihat seorang wanita cantik. Namun, tak lama kemudian, ketika Matt sedang menelpon sahabatnya, Matt melihat wanita itu sedang berganti pakaian, tepat di depan matanya. Okay, good. Oh my god, she's... Whoa. How's the rack? God, who... Over there. Okay, say what? What channel, dude? Uh, the girl next door. What? Matt, what? Dude, what the fuck? Sialnya, Matt ketahuan mengintip wanita itu dari jendela kamarnya, karena bunyi telepon yang ia matikan tadi, berdering kembali. Wanita tersebut kemudian mendatangi rumah Matt. Dan tiba-tiba, Matt pun dipanggil oleh ayah dan ibunya untuk turun. Matt yang sudah gemetar ketakutan, ternyata, ia hanya dikenalkan kepada tetangga barunya itu, yang bernama Daniel. Kemudian, orang tua Matt memintanya untuk menemani Daniel jalan-jalan, dan mengenalkan wilayah kompleks tersebut. Saat mereka saling berkenalan satu sama lain, dan berkeliling kompleks, tiba-tiba, Daniel menghentikan mobilnya. Daniel meminta Matt untuk membuka semua pakaiannya, dan meminta Matt turun dari mobilnya. Dikarenakan sebelumnya, Matt sudah melihat tubuh indah Daniel, saat dia tidak menggunakan benang sehelai pun di tubuhnya. Setelah Daniel merasa puas mengerjai Matt, Daniel pun membiarkan Matt masuk kembali ke mobilnya. Setelah itu, mereka melanjutkan malam itu untuk nongkrong di kafe, dan menikmati secangkir kopi. Dan di kafe tersebut, mereka saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Di sini terlihat jelas, kalau Matt jatuh cinta kepada Daniel.
Di adegan berikutnya, pada keesokan harinya, Matt yang tengah sekolah, ia dijemput oleh Daniel di sekolahnya, dan mengajaknya jalan-jalan. Sejak saat itulah, mereka akhirnya lebih dekat dan lebih sering menghabiskan waktu bersama. Sampai pada suatu malam, Daniel dan Matt pergi ke sebuah pesta dansa, yang diadakan oleh teman-temannya. Matt yang kala itu bersama Daniel, akhirnya, Matt malah diusir dari pesta tersebut oleh temannya, kemudian meminta Matt meninggalkan Daniel di pesta itu, yang sedang digoda oleh temannya. Namun siapa sangka, dia akhirnya memberanikan diri, untuk meminta pria itu pergi, dan kemudian mencium Daniel di depan banyak orang di pesta dansa. Excuse me. Pada keesokan paginya, salah satu sahabat baiknya, yaitu si Ellie, mengajak Matt untuk menonton sebuah film. Ya, inilah sebuah film dengan tema pertanian, yang bercocok tanam di dua buah gunung kembar. Yang dimana, di film tersebut terlihat jelas, kalau pemeran wanitanya itu adalah si Daniel. Kemudian, Matt yang mengetahui hal itu, akhirnya memilih meninggalkan Ellie sendiri, dan keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, Matt yang telah pulang ke rumahnya, dan kaget melihat ayah dan ibunya sedang ngobrol dengan Daniel. Matt yang sudah mengetahui, kalau Daniel sebenarnya adalah bintang film dewasa. Matt membayangkan, ketika Daniel main kuda-kudaan dengan ayahnya, ia pun merasa geli, dan kemudian berteriak histeris. Ia pun akhirnya masuk ke kamarnya. Karena Daniel melihat sesuatu yang aneh terjadi pada Matt, Daniel pun mengejar Matt ke kamarnya, dan menanyakan, kenapa tiba-tiba ia berteriak. Namun si Matt malah menghayal, kalau ia sedang berwisata ria di kebun Daniel. Namun, hal itu tak berselang lama. Matt kemudian mengajak Daniel, untuk keluar nanti malam, dan disinilah, Matt berpikir hal positif tentang Daniel. Pada malam itu, Matt mengajak Daniel keluar, dan mengajaknya untuk minum bersama. Namun, tak berselang lama, mereka berhenti di depan sebuah motel. Matt berniat membuat Daniel mabuk, supaya bisa menikmati serabi lempit milik Daniel. Setibanya di kamar motel tersebut, yang terjadi malah sebaliknya, Matt salah tingkah melihat Daniel, yang sebenarnya telah mengetahui niat baik dari Matt. Matt yang panik, kemudian menarik turunkan resleting jaketnya di kamar itu. What? Do you wanna fuck me? Matt bertanya kepada Daniel, kenapa ia melakukan semua ini? Namun, Daniel kembali bertanya, kenapa ia menginginkan bercocok tanam di goa Daniel? Apa karena ia tahu, kalau Daniel ini adalah seorang bintang film panas? Daniel yang sangat kecewa terhadap Matt, akhirnya, ia pun meninggalkan Matt. Pada keesokan harinya, Matt yang merasa bersalah kepada Daniel, akhirnya, memberanikan diri untuk datang ke rumah Daniel, dan meminta maaf. Namun, setibanya di rumah Daniel, ia dikagetkan karena ada pria lain di dalam rumah tersebut. Matt yang sebenarnya cemburu, karena melihat ada pria lain di rumah Daniel. Pria tersebut bernama Kelly. Kelly adalah seorang produser film 69, yang mensponsori Daniel. Tak lama setelah Kelly dan Matt berkenalan, Kelly kemudian mengajak Matt dan Daniel untuk pergi bersama, ke sebuah bar. Sesampainya di bar, Matt ingin menunjukkan pada Daniel, kalau ia adalah seorang lelaki sejati. Sehingga, ia pun mulai belajar merokok, dan mencoba untuk menggoda penari tanpa benang di tubuhnya. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Kelly datang ke sekolah Matt. Entahlah, kenapa mereka berdua ini tiba-tiba saja bisa akrab. Matt kemudian mengajak Kelly ke bank, untuk melihat uang yang sudah ia kumpulkan, untuk mendatangkan bocah Kamboja yang jenius itu. Dan kemudian, Matt juga mengenalkan Kelly kepada teller bank, kalau ia adalah wali kelasnya. Scene berpindah yang dimana, Matt melihat Kelly dan si Daniel, mau pergi ke Las Vegas, untuk menghadiri jumpa fans, dan para pengusaha film 69. Tampak rasa kecewa yang sangat luar biasa, di wajah Matt. Sehingga, ia pun menghilangkan rasa kecewa itu, untuk menemui kedua sahabat baiknya. Setelah mereka ngobrol panjang lebar, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berangkat ke Las Vegas bersama, dan menemui Daniel.
Setibanya di Las Vegas, Matt langsung menemui Daniel, yang pada kala itu, sedang berada di atas panggung, untuk mengajaknya berbicara. Namun sayangnya, Daniel malah mengacuhkan itu, dan memilih untuk meninggalkan panggung. Tak lama kemudian, Daniel menemui salah satu pengusaha besar, yang bergerak di bidang produksi film bercocok tanam, yaitu Hugo. Kelly yang pada kala itu mengetahui, kalau Matt ada di sana. Kemudian, mengajaknya ke sebuah gudang, dan mengancamnya untuk tidak mempengaruhi Daniel. That's what this is. My fucking business. Friends don't fuck with each other. Namun, Matt tetap bersikeras untuk menemui Daniel, dan berusaha meluluhkan hatinya, dengan memberikan sebuah lukisan wajahnya. And you're better. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Matt kembali tersenyum, karena Daniel sudah kembali pada Matt. Daniel pun menawarkan tumpangan kepada Matt. Sesampainya di sekolah, Matt mengajak Daniel, untuk menemaninya mengikuti acara pidato, yang akan ia lakukan untuk mendapatkan beasiswa terbaik di sekolahnya. Di adegan berikutnya, tiba-tiba Kelly datang, dan membawa Matt keluar. That fucking bitch can't just run away because she don't wanna. Look, Ag. Tidak hanya itu, Kelly mengatakan kepada Matt, kalau ia merugi, gara-gara apa yang dilakukannya. Kelly pun memukul Matt habis-habisan. Karena kasihan, Kelly memberikan obat penghilang rasa sakit kepada Matt. Kelly juga mengatakan, kalau ia tidak akan mencampuri asmara mereka berdua, asalkan Matt mau bekerja sama dengan Kelly. Kemudian, Kelly mengajak Matt ke sebuah rumah mewah, untuk mengambil sesuatu. Namun, ini adalah rencana licik Kelly. Yang dimana, ketika Matt masuk ke rumah itu, Kelly menelpon polisi, dan melaporkan sebuah pencurian. Setelah Matt masuk ke dalam rumah itu, dan mengambil sebuah barang, ternyata, ia juga ketahuan oleh sang pemilik rumah. Dan disitulah, ia tahu kalau rumah itu adalah rumah Hugo. Karena Matt ketakutan, akhirnya ia pun lari. Dan ia pun berhasil bersembunyi, dari penglihatan Hugo, dan kejaran polisi yang sudah dihubungi oleh Kelly. Kemudian, Matt menelpon Daniel dan kedua sahabat baiknya, untuk menjemput Matt. Tak lama kemudian, mereka pun datang, dan membawa Matt pergi. Di adegan selanjutnya, sesampainya di sekolah, Matt bertingkah aneh, yang ternyata, obat yang diberi Kelly, bukanlah obat penghilang rasa sakit, melainkan pil koplo. Namun, karena nasi sudah menjadi bubur, siap tidak siap, ia pun harus tetap berpidato. Sehingga, waktu ia di atas panggung, teksnya dibuang, dan Matt pun berpidato sebisa mungkin. Suatu hal yang sangat tidak disangka-sangka pun terjadi, yang dimana, setelah pidato itu selesai, ia tetap mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari tamu-tamu undangan yang hadir. Meskipun Matt sebenarnya sedikit kecewa, dikarenakan pemenang beasiswa tersebut bukanlah dia, melainkan salah satu temannya di sekolah. Pada keesokan paginya, Matt pergi ke bank, untuk menanyakan keuangan yang sudah dikumpulkan, untuk mendatangkan Samnang. Namun, Matt tidak menyangka, karena rekeningnya telah ditutup dan uangnya diambil oleh Kelly, yang pada saat itu, Matt mengenalkannya sebagai wali kelasnya, dan itu hal yang sangat fatal, yang pernah Matt lakukan. Singkat cerita, Matt mengatakan apa yang terjadi kepada Daniel. Daniel yang mendengar apa yang disampaikan Matt, Daniel pun bersedia membantu Matt untuk mendapatkan uang, dengan memproduksi sebuah film. Matt juga meminta tolong kepada kedua sahabatnya itu, untuk memproduksi film bersama, dan mereka pun siap membantu. Di adegan berikutnya, memperlihatkan Matt yang menemani Daniel, untuk menjemput kedua teman artis film dewasa. Kemudian, Matt dan Daniel melanjutkan perjalanannya, untuk menemui Hugo, dan mengembalikan barang yang sudah dicuri, dan juga meminta bantuan pada Hugo, untuk memproduksi filmnya itu. Dan tak diduga, Hugo siap membantu mereka berdua, untuk membuat film itu. Beberapa hari kemudian, tibalah saat di mana pesta dansa diadakan di sekolah Matt, dan rencana mereka akan dilakukan di pesta dansa itu. Tak selang beberapa lama, ada beberapa teman Matt yang mendatanginya, dan memintanya, untuk bertemu dengan para artis tersebut. Dan hal itu dijadikan sebuah momentum oleh Matt, untuk mengajak mereka bertiga bekerja sama untuk memproduksi film, dan mereka pun mengiyakannya. Sehingga, pembuatan film tersebut, sesuai dengan apa yang Matt bayangkan. Kemudian, mereka memulai proses pembuatan film.
Singkat cerita, setelah mengantar Cleets dan Ellie pulang, Matt dan Daniel bercumbu dengan penuh rasa cinta di dalam mobil. Pada keesokan paginya, Matt ditelepon oleh Ellie dan mengatakan kalau kaset yang mereka rekam telah hilang dicuri seseorang. Kemudian, ketika ia masuk ke dalam rumahnya, ia dikagetkan karena ada Kelly dan juga kepala sekolah di rumahnya. Sehingga, membuat Matt sedikit tegang, dan faktanya, orang yang mencuri kaset tersebut adalah si Kelly. Dan Kelly bermaksud menunjukkan film yang sudah mereka produksi di pesta dansa itu. Dan ketika Kelly memutar video tersebut, ternyata, isinya bukan film yang Kelly bayangkan, melainkan film yang berisi tentang edukasi bercocok tanam, dan hal itu, justru membuat kepala sekolah, dan kedua orang tuanya sangat bangga terhadap Matt. I'm April. And I'm Ferrari. Just senior prom place added pressure on young teens to use the tongues off now. Because you're not... Di akhir film, terlihat Matt dan Daniel, beserta kedua sahabatnya itu, menjadi terkenal, dan banyak media cetak yang meliput mereka. Kita juga diperlihatkan, Matt dan Daniel, yang akhirnya menjadi sepasang kekasih, yang sangat bahagia. Dan akhirnya, film pun telah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Dan jika semangatmu diremehkan, maka menyerahlah. Dan yang pastinya, tetaplah menjadi beban keluarga yang terbaik.